Kita semua, kembali lagi kita belajar daring. Untuk kesempatan ini kita akan mempelajari untuk materi matematika peminatan di kelas 11, rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Oke, di sini yang pertama kita pahami dulu. Di sini ada rumus untuk sin 2a, cos 2a, dan tan 2a. Nah, yang pertama akan kita pahami adalah sin 2a. Oke, sebelum masuk ke sin 2a, kita kan udah belajar yang namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, masih ingat kan kalau dia sin alfa tambah beta, gimana nih? Kalau sin alfa tambah beta atau plus min ya, sama aja kan? Sin alfa tambah beta artinya dua sudut kalau dijumlahkan dan kalau dikurangi atau selisihnya, itu kan sama aja. Masih ingat kan? Berarti sin alfa cos beta, kalau dia tambahkan tetap tambah cos alfa sin beta. Ya enggak? Masih ingat kan gini ya? Nah, bagaimana kalau dia sin 2a? Sin 2a. Ini kan sama aja apa? Sin a tambah b, a tambah a kan? Ya enggak? Sin a tambah a tambah a berapa? 2a. Berarti ini kan, berarti sin 2a adalah penjumlahan a tambah a. Kalau dia penjumlahan, rumusnya gimana? Berarti kayak gini kan? Udah kita buat aja. Berarti sin, ini a ya. Berarti ini alfa atau beta. Berarti sin a kali cos a kan? Ini anggap alfa beta ya. Berarti ditambah, berarti apa? Cos a sin a, ya enggak? Ini misalkan alfa, ini beta, berarti sin a, sin alfa dikali cos beta, karena ini a juga kan, cos a tambah cos alfa, tetap juga ini kan cos a dikali sin beta, ini juga betanya sin beta sama dengan. Nah, ini kan ada sin a cos a. Sin a cos a. Sini cos, ini kan kalau dia perkalikan sama aja. 2 kali 3 itu sama aja 3 kali 2. Kalau dibalik-balikkan sama aja. Kita balik nih biar sama dia. Berarti ini sin a cos a, sama enggak? Sin a cos a ditambah sin a cos a. Berarti apa? Sama dengan 2 kali kan? 2 kali sin a cos a. Maka sin 2a itu sama dengan ini ya. Sin 2a itu sama dengan 2 sin a cos a, karena kan ini sin cos a ditambah sin cos a, berarti 2 kali sin a kali cos a. Berarti bisa ya. Berarti ini untuk rumus sudut rangkap sin 2a. Kemudian untuk cos 2a, berarti kalau dia cos 2a sama berarti kan? Berarti ini cos a ditambah a, ya enggak? Nah, masih ingat kalau untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kalau dia cos alfa ditambah beta itu sama dengan apa? Cos alfa dikali cos beta. Kalau dia penjumlahan apa? Pengurangan kan? Berarti kurang sin alfa sin beta. Ya kan? Berarti ini sama juga. Berarti ini cos a. Berarti ini cos a dikali cos beta, ini tetap betanya ya. Cos a dikurang sin alfa, berarti ini sin a dikali sin betanya tetap a. Oke, sama dengan cos a dikali cos a, berarti ini cos kuadrat a kan? Cos kuadrat a dikurang sin a dikali sin a, berarti sin kuadrat a. Berarti ini cos 2a itu sama dengan cos kuadrat a dikurang sin kuadrat a. Atau buat lagi bentuk lain. Ini juga termasuk bentuk dari cos 2a. Ada bentuk lain, yaitu ini misalnya cos 2a dikurang. Masih ingat rumus identitas trigonometri? Sin kuadrat a ditambah cos kuadrat a itu sama dengan 1 kan? Identitas trigonometri, atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 kan? Sama aja ya, ini kan alfa kan untuk simbol sudut. Berarti sin kuadrat a ditambah cos kuadrat a sama dengan 1. Ini untuk sudut ini ya, identitas trigonometri ya. Berarti ini sama dengan
1 dikurang, berarti cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang, ini pindah istilahnya, berarti sin kuadrat A. Sama kan? Atau sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang, ini yang pindah, berarti cos kuadrat A. Bisa ya? Berarti masukkan sini. Cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A apa tadi? Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A kan? Berarti 1 ya. Berarti tutup kurung nih. 1 dikurang cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A. Ini kan negatif ya. Berarti ini min 1. Ini min jadi plus ya. Berarti plus cos kuadrat A ya, cos kuadrat A. Nah ini cos kuadrat A dikurang 1 tambah cos kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A, berarti 2 kan? Berarti 2 cos kuadrat A dikurang 1 dikurang 1. Nah ini adalah bentuk lain lagi. Berarti kita dapat cos 2A adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Itu bentuk kedua. Bentuk ketiga dari cos 2A sama dengan, kembali ke sini tadi, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sekarang yang kita ubah adalah cosnya. Cos kuadrat A tadi apa? 1 dikurang sin 2A. Sin 2A ya. Ini ya. Berarti sama dengan cos 2A itu, cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Ini kurang kan? Dikurang sin kuadrat A sama dengan 1. Ini kurang kan? Sin 2A yang negatif ya, negatif atau negatif sin 2A dikurang sin 2A, berarti 2 sin kuadrat A. Berarti ini adalah bentuk ketiga dari cos 2A. Berarti dapat 3 ya. 1 2 3. Bisa ya? Ini bisa dipakai ketiga-tiganya, tergantung nanti permintaannya yang mana. Ini dan ini. Ini untuk rumus sudut rangkap cos 2A dan sin 2A. Kemudian oke, kita lanjutkan untuk tan 2A. Tan 2 ya. Sebelum masuk tan 2A, masih ingat kalau dia tan penjumlahan alfa tambah beta. Apa rumusnya? Iya, Pak. Berarti tan alfa ditambah tan beta kan? Per 1, kalau sini tambah, berarti sini kurang kan? Kurang tan alfa dikali tan beta. Maka kita harus ingat rumusnya ini ya, supaya nanti ke berikutnya kamu tahu. Makanya materi harus saling berkaitan. Oke, berarti tan 2A itu sama dengan tan A tambah A kan? Berarti dia penjumlahannya. Berarti sama dengan tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A kan? Nah, berarti ini sama dengan tan A tambah tan A, berarti 2 kan? 2 tangan A artinya ya, per 1 dikurang tan A dikali tan A, berarti tan kuadrat A. Maka rumus sudut rangkap tan 2A itu sama dengan 2 kali tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Bisa ya? Berarti ini hanya untuk satu aja kalau dia tan 2A. Bisa? Ini untuk rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Kita akan lanjutkan ke contoh soal. Oke. Ini ada contoh soal. Bapak tulis, jika sin alfa atau jika diketahui sin alfa sama dengan 3/5, maka tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, tan 2A. Berarti ingat lagi, sin alfa. Kalau sin alfa apa rumusnya? Sin demi, berarti kan sin alfa kan? Sin alfa sama dengan depan per miring 3/5. Berarti depannya berapa? Berarti ini depan, ini miring. Berarti kita cari dulu. Berarti kan sisi depan, berarti kita buat kalau dia rumus ini segitiga siku-siku, berarti ini kan depan, berarti ini kalau dia ini alfanya, berarti di depannya berapa? 3. Miringnya berapa? Berarti ini kan 5. Kita misalkan ini A, B,
B, C. Berarti kita cari dulu. Kita cari dulu sisi sampingnya atau yang alasnya. Berarti bisa menggunakan rumus Pitagoras. Bisa. Kita bisa rumus Pitagoras. Nah, kali ini gimana nih? Kalau BT, BC, BC sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat ya. Sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan berapa? 16. Berarti akar 16 sama dengan 4 ya. Berarti sisi miringnya adalah 4. Baru kita masukkan. Yang pertama adalah sin 2A. Apa rumusnya? 2 kali sin A ya. 2 kali sin A dikali cos A. Udah, berarti 2 kali sin A. Ini kan sin A ini kan sin menyimbolkan dari sudutnya. Berarti sin 2A. Sini sin alfa sama aja ya. Kalau bisa harus sini A ini hanya untuk menyimbolkan. Berarti apa? 3/5 ya. Berarti 2 kali 3/5 dikali cos A. Cos A berapa? Berarti kalau dia cos A samping per miring. Berarti sampingnya berapa? 4. Berarti 4/5. Berarti sama dengan, tinggal kali aja, 2 kali 3 kali 4 6 ya. 6 kali 4 24. Berarti 24/25. Itu untuk sin 2A. Dapat ya. Kemudian untuk nomor 2, cos 2A sama dengan, ini boleh kamu pakai terserah mau yang cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu sama, atau yang kedua 2 kali cos kuadrat A dikurang 1, atau yang ketiga 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Bebas ya, yang mana aja kamu pakai terserah. Yang mana? Misalnya Bapak pakai yang cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A sama dengan, berarti cos kuadrat A. Cosnya berapa tadi? 4/5 kan? Berarti 4/5 kan kuadrat, dikuadratkan dikurang sin kuadrat A. Sinnya tadi berapa? 3/5. 3/5 dikuadratkan. Berarti sama dengan, kuadratkan aja. 4 kuadrat berapa? 16. 5 kuadrat 25 dikurang 3 kuadrat berapa? 9 per 5 kuadrat sama dengan 25. Udah, kurangkan aja karena penyebutnya udah sama. 16 dikurang 9 berapa? Nah, 16 kurang 9 17 ya? 17/25. Udah kan? Bukan 17 ya, 7 ya. 7/25. Nah, ini untuk cos 2A. Untuk tan 2A kamu latih sendiri dirimu untuk mengerjakan tan 2A. Ini kan rumusnya, tinggal masukkan 2 kali tan. Tannya berapa? Tan itu kan depan per samping. Sami kan, samping per depan per samping. Depannya berapa? 3 3/4. Berarti 2 kali 3/4 per 1 dikurang tan kuadrat A. Berarti kuadratkan aja tannya, 3/4 dikuadratkan. Nah, itu caranya. Jadi untuk yang tanda 2A kalian buat sendiri atau kerjakan sendiri di rumah supaya kalian bisa. Oke, demikian dulu penjelasan saya. Semoga bisa berguna untuk kalian. Tolong ditonton dan tolong disimak betul-betul supaya kalian paham untuk mengerjakan tugas atau latihan berikutnya. Sekian dan terima kasih.